Klasifikasi biaya. Halo everyone, kenalin nih kami dari kelas H semester 3 Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini kami akan bahas tentang klasifikasi biaya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari yang sebelah kiri, yaitu Nama saya Muhammad Khairul Rizky, NPM 2105160359. Nama saya Jody Musliadi, NPM 2105160378. Saya Denvi Anugrawati Purba, NPM 2105160393. dan yang terakhir saya Faroshi Nur Fadila Destri dengan NPM 2105160363. Yang pertama kita masuk ke definisi biaya. Biaya memiliki dua arti. Yang pertama itu dalam arti cost dan yang kedua dalam arti expense. Biaya dalam arti cost atau harga pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilikan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, baik pada masa lalu atau harga perolehan yang telah terjadi maupun pada masa yang akan datang atau harga perolehan yang akan terjadi. Sedangkan biaya dalam arti expense atau beban adalah biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan atau revenue dalam suatu periode akuntansi tertentu. Dalam sebuah usaha, tentu terdapat beberapa biaya operasional. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah salah satu di antaranya. Meski berperan dalam operasional usaha, akan tetapi biaya ini tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Jadi, apa yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik atau BOP adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Umumnya, biaya ini dimiliki oleh setiap perusahaan dan berasal dari divisi pendukung produksi dalam perusahaan tersebut. Contoh biaya overhead pabrik disebut saja seperti biaya untuk fasilitas tambahan dalam proses produksi, biaya asuransi, pajak, dan masih banyak lagi. Biaya overhead dikelompokkan dalam 3 bagian berbeda dengan berbagai elemen penyusunnya. Berikut ini elemen biaya overhead pabrik dalam setiap kelompoknya. 1. Menurut sifatnya. Biaya overhead dalam pabrik atau perusahaan menurut sifatnya dibagi dalam 3 elemen berbeda, yaitu biaya bahan pendukung atau penolong. Artinya, bahan ini bukan merupakan hasil produksi ataupun bahan yang bernilai lebih kecil dari harga keseluruhan produk. Biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang nominal upahnya tidak bisa dihitung secara langsung dari hasil produksi. Biaya perawatan atau pemeliharaan, yaitu seperti ongkos perbaikan alat produksi, perbaikan kendaraan, atau biaya pembelian suku cadang. 2. Menurut departemen di dalam perusahaan. Untuk kelompok yang kedua ini hanya ada 2 elemen di dalamnya, yaitu BOP departemen langsung, yaitu biaya yang dimiliki oleh sebuah departemen dan manfaatnya hanya dirasakan departemen itu saja. Selanjutnya, BOP departemen tidak langsung, yaitu biaya yang memberi manfaat bagi departemen tersebut berikut departemen yang lain. 3. Menurut perilaku akibat perubahan volume output atau produksi. Dalam kelompok ini juga terdapat 3 elemen penyusun di dalamnya, diantaranya BOP tetap, jenis BOP yang tidak terpengaruh dengan volume output atau produksi. Contohnya seperti biaya konsultan hukum, sewa, asuransi, dan depresiasi aset tetap. Selanjutnya, BOP variabel, yaitu jenis biaya turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Jumlah produksi ini tentunya juga mempengaruhi kuantitas suplai stok pada aplikasi stok barang dan aplikasi gudang. Perubahan jumlah produksi contoh biaya overhead variabel adalah budget pemasaran. Dan yang terakhir adalah BOP semi variabel. Biaya yang juga berubah akan tetapi tidak sebanding dengan perubahan pada volume output. Contohnya biaya pembelian tinta printer. Manfaat dari biaya overhead pabrik atau BOP. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa Anda dapat. 1. Memberi informasi rincian alokasi biaya, yaitu melalui BOP Anda bisa memperoleh informasi detail terkait alokasi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dengan begitu, dapat merencanakan anggaran dengan lebih tepat, sekaligus menekan atau meniadakan pengeluaran berlebihan. 2. Mengelola dan mengawasi pengeluaran.
Dengan adanya BOP ini, kemungkinan perusahaan untuk mengelola dan mengawasi pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. Dari situ, Anda akan lebih mudah mengidentifikasi jika terdapat biaya yang terlalu besar dan melakukan penyesuaian. 3. Memudahkan penentuan harga produk. BOP cukup mempengaruhi penentuan harga suatu produk, meskipun tidak terkait langsung dengan produksi, tetapi keberadaan BOP tetap harus dipertimbangkan. Anda akan mengalami kerugian ketika BOP tetap dikeluarkan tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan harga produk. Oleh karena itu, salah satu manfaat dari BOP adalah penentuan harga produk yang lebih tepat. Setelah mengetahui manfaat-manfaat dari biaya overhead pabrik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari biaya overhead pabrik. Fungsinya yang pertama, sebagai acuan estimasi anggaran bagi tiap divisi, mengelola pengeluaran di luar produksi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan BOP, menjadi dasar penentuan strategi usaha ke depannya. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipahami ialah cara menghitung biaya overhead pabrik. Berikut ini cara-cara perhitungannya. Yang pertama, memisahkan anggaran setiap divisi atau departemen dalam perusahaan. Dalam penerapannya, Anda harus mengumpulkan informasi terkait estimasi biaya tiap divisi untuk kemudian dianalisis pengajuan overhead cost-nya masing-masing. Selanjutnya yang kedua, membuat total estimasi BOP. Dengan cara itu, Anda bisa menentukan budget anggaran untuk total BOP keseluruhan. Umumnya, wewenang ini ada pada bagian keuangan atau pemilik dari perusahaan. Dan yang terakhir, menghitung presentasi BOP. Apabila dibandingkan dengan dua metode perhitungan sebelumnya, cara terakhir ini adalah cara yang paling umum digunakan. Alasannya karena lebih simpel dan cepat. Anda hanya perlu BOP keseluruhan dibagi dengan total biaya produksi dan dikalikan 100%. Dari presentasi tersebut, lantas dibagi kembali untuk setiap divisi sesuai kebutuhannya. Umumnya, divisi marketing mendapat budget BOP terbesar. Hal ini dikarenakan kewajiban mereka dalam memperluas pemasaran produk, membuat anggaran yang cukup besar. Sekian penjelasan dari kami. Thank you for attention. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see See you you guys. guys.